hormati dari PW Kota Sukabumi, kita dalam acara musik ngumpul asik di PW Kota Sukabumi. Nah, alhamdulillah nih, masih di tengah kondisi pandemi, kita harus tetap sehat, pikiran kita harus bahagia terus, dan ingat pesan 3M, pesan ibu ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi jarak, menjaga jarak. Pas abdi ya, jeung tuan kebenaran hari ini kita kedatangan tamu Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Bang Haji Imron Wardani. Kurangnya di bukan duaan ya Kangnya, jaga jarak. Kanan. Nah, kali ini BPBD mau menceritain nih, naon sih tugasnya BPBD teh, biar masyarakat semua tahu nih Kang, tugas BPBD itu seperti kumaha Kang. Mangga Bang Haji Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Alhamdulillah, syukur pagi ini kita berkesempatan bisa ngumpul asik musik ya Om ya. Saya bisa panggilnya Om Yus nih ya. Ya agak tanggung ya. Izin memperkenalkan diri, saya Imron Wardani, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi. Jadi gimana Om? Nah, Hari-hari? Bang Haji, jadi pengen tahu nih masyarakat nih, Bang Imron teh naon sih tugasnya di lapangan itu seperti kumaha gitu. Jadi biar masyarakat tahu apa ini seragamnya kadang biru, kadang oranye, yang lebih identik naon sih kan seragamnya kumaha kan? Iya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi itu sudah mulai dibuka pada tahun 2013. Oh, 13 berjalan, dan alhamdulillah saya pada tanggal 28 Agustus 2020 kemarin alih tugas diberikan amanah sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yeah. Jadi sampai saat ini Desember berarti saya sekitar 4 bulan ya. Baru 4 bulan ya. Okay. BPBD Kota Sukabumi itu terdiri dari sekretariat, kemudian juga ada seksi pencegahan dan kesiapsiagaan, kemudian ada seksi kedaruratan dan logistik, kemudian seksi rehabilitasi rekonstruksi, dan satu lagi seksi pemadam kebakaran. Jadi memang saat ini pemadam kebakaran berada di struktur organisasi BPBD. Cuman untuk tahun depan 2021 pemadam kebakaran akan menginduk ke Satuan Polisi Pamung Praja. Oh, dilepas berarti. Ya, berkurang berarti Kang Haji ya. Sesuai dengan amanat Permendagri ya. Ada sudah ada ketentuan dari Perda SOTK baru mungkin ya. Dari amanat Permendagri yang peraturan yang baru tentang struktur perangkat daerah pembentukan kompensasi organisasi perangkat daerah. Oh, jadi nanti mobil-mobil damkar teh udah nggak lagi di BPBD mungkin ya. Kalau tempatnya mungkin masih di sana ya. Oh, tempatnya di Susman. Karena memang kantor Pol PP kan saat ini di Letu Bakri tidak mungkin untuk menampung armada damkar. Tapi seksi pemadam kebakaran itu nanti ke depan akan eselonnya meningkat jadi bidang pemadam kebakaran, ada 2 kaki di bawahnya. Kasih pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan juga ada kasih pencegahan dan sosialisasi. Oh, tetap karena letaknya strategis mungkin di situ ya. Satu letak strategis juga ya, menjangkau tengah-tengah sentralistik dari situ. Kemudian juga kantor Pol PP juga saat ini tidak memungkinkan untuk bisa menampung armada damkar. Oke. Nah, berarti harus dilepas nih di akhir tahun ini ya. 2021. Tapi tetap ikut memantau tetap BPBD apa gimana? Fungsi BPBD itu kan sebagai pusat pengendalian operasional ketika terjadi kejadian bencana, ya, baik alam maupun non alam. Karena seperti bencana non alam saat ini yang kita mengalami COVID ya, COVID-19 itu dari pemerintah pusat juga dibawa kendali satgasnya dari BNPB, Pak Doni Monardo. Haji nih setelah ini penanggulangan bencananya, kadang saya sering melihat nih Kang Haji nih, BPBD ini luar biasa tugasnya di lapangan. Nih seperti di rumah ada sarang tawon, ada ular, itu BPBD juga ikut turun tangan. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Ya, betul sekali Om Yus ya. Jadi alhamdulillah kepercayaan masyarakat ya kepada BPBD ini semakin meningkat terus ya. Tidak hanya
kejadian bencana alam ya, cuaca ekstrim, puting beliung, banjir, longsor, gempa bumi. Tapi ada beberapa juga permohonan dari warga masyarakat khususnya Kota Sukabumi seperti penanganan tawon. Ini memang cukup banyak ya. Rata-rata itu seminggu ada 3 atau 2 laporan. Luar biasa ya. Menghubungi kami ingin penanganan tawon. Jenis tawonnya pun jenis tawon Vespa. Wah, ya, ayo jenisnya. Alhamdulillah, saya juga jadi belajar jenis tawon apa, terutama ya banyak pertanyaan dari teman-teman media juga itu tawonnya apa. Oh, saya jadi buka-buka lagi, mencari lagi referensi tawon Vespa. Kang, itu anak-anak BPBD teman-temannya timnya bisa menangin, mereka juga punya ilmu khusus apa gimana? Belajar dulu apa gimana, Kang? Ada beberapa, kami juga ada beberapa pawang ular. Tapi kalau berdasarkan pawang hujan berarti ada juga dong. Kalau pawang hujan kita memantau prakicu dari BMKG. Kemudian pawang ular juga ya, bulan sekarang kan Desember ini akhir tahun hujan itu memang saatnya ular-ular bertelur. Nah, kobra ya, seperti kobra itu bertelur. Jenis ular-ular. Kemudian juga selain ular juga ya karena kepercayaan masyarakat cukup tinggi, banyak kan kita pernah mengeluarkan cincin yang nggak bisa keluar, Om. Bisa ya kayak gitu ya? Cincin waktu itu korbannya itu terjatuh kena pagar sehingga cincinnya bengkok. Akhirnya kita gurita kecil bisa keluar. Sangat luar biasa. Berarti ini pekerjaan yang benar-benar beladang ibadah unggul ya. Amin. Ada juga HP yang masuk gorong-gorong. HP masih gorong-gorong di Jalan Samsudin Esa, dan ternyata di HP-nya itu ada kartu ATM nih di belakangnya, ada KTP, ada uang juga gitu, sehingga sangat betul-betul harus diambil mungkin ya di trotoar ya Samsudin Esa itu, dan kita juga mengangkatnya pakai alat khusus ya, mengangkat evakuasi gitu. Alhamdulillah bisa. Jadi Om Yus pakai nyimpan KTP nggak di sini alat di HP ya? Tentu enggak. Itu kunci motor juga ada kemarin di Ahmad Yani masuk ke gorong-gorong. Ada kunci gorong-gorong gitu, jadi kepercayaan. Ya mudah-mudahan jangan minta disunat ke BPBD aja, Om, kita belum punya alatnya. Kang, biar masyarakat tahu nih sebenarnya layanan 24 jam itu kemana sih? Apakah ke handphone pribadinya Bang Haji? Apakah ada alamat kantor biar masyarakat tahu tuh? Ya. Untuk saat ini layanan telepon di 222 150 gitu. 22 150 Kemudian juga di handphone saya bisa, di media sosial di BPBD juga. Berapa tuh bisa. nomor handphone Bang Haji? 08 satunya 6 kali 08 satunya 6 kali 11 ya? 560. Itu layanan 24 jam berarti ya? Tidak boleh dimatikan HP kepala BPBD itu, nggak boleh dimatikan, bahaya. Berarti baterainya handphone Bang Haji, baterainya Bang Haji oke luar biasa ya, mah keren pisan. Kudu duduk 24 jam. Tidak boleh, karena kita harus selalu siap. Ya kami harus merespon semua kejadian bencana selama 24 jam dari masyarakat. Oke Bang Haji, ini kan udah masuk penghujung tahun nih ya. Kemungkinan kalau berdasarkan informasi dari BMKG, kira-kira curah hujan bakal meningkat apa gimana nih di akhir tahun ini nih Kang Haji nih? Betul sekali Om Yus, ya sekarang saat ini sedang ada fenomena La Nina. Fenomena La Nina. itu dijelaskan naon teh Kang Haji? La Nina ini satu fenomena alam, adanya perubahan cuaca, kemudian itu akan berpengaruh terhadap tingginya curah hujan, juga ada angin, angin. Dan bisa terjadi gelombang tinggi juga di perairan-perairan seperti pantai selatan ya, perairan kita. Tapi itu bisa menjadi potensi tsunami nggak kalau gelombang tinggi gitu? Gelombang tinggi hanya tinggi gelombang, hanya ombak. Saja, ya. Kalau tsunami biasanya dari gempa ya, gempa diserang lempengan-lempengan tektonik yang ada di laut, menimbulkan gelombang. Seperti itu curah hujan cukup tinggi. Ini prediksi sampai bulan Februari. Oh, sampai bulan Februari. Februari masih, dan kami juga sudah melaksanakan sejak November apel kesiapsiagaan balon banjir dan longsor. Di akhir tahun ini ada nggak titik-titik siaga nih di 33 kelurahan
yang difokuskan oleh BPBD? Ya. Untuk memonitoring wilayah, kami pada masa Natal dan Tahun menjelang baru. akhir tahun baru ini kami menambah satu posko aksi siaga bencana yang ada di Tugu Adipura. Dan untuk menjangkau 33 kelurahan itu kami meningkatkan frekuensi mobile, patroli mobile, dan juga membuka jaring memantau komunikasi dengan unsur-unsur wilayah gitu. Kemudian juga dengan aparat TNI Polri kita membuka komunikasi untuk mengantisipasi jika adanya laporan-laporan Termasuk koordinasi dengan para lurah di 33 kelurahan tersebut. mutlak itu harus Ya. BPBD itu harus koordinasi dengan seluruh pentahelik ya, dengan komunitas, kemudian dengan media, dengan bisnis, akademisi, semuanya. Kemudian ya, government sudah jelas, tentu pemerintah, dan kami sudah membentuk forum pengurangan resiko bencana. Di dalam itu kolaborasi pentahelik. Ada juga ya. Ada, sudah sejak November kami sudah membentuk ya. Haji, baik lagi masalah pemadam kebakaran. Ya. Walaupun di tengah kondisi nanti ya di akhir tahun curah hujan, itu bisa berpotensi nggak kebakaran itu? Kebakaran bisa terjadi berpotensi. Yang terbaru adalah kemarin tanggal 26 Desember hari Itu di mana? Sabtu di Gempar, Kampung Gempar, Kelurahan Gedung Panjang, RT 3 ya, RW 6. Itu dugaan sementara dari proses listrik. Ya alhamdulillah api tidak merambat ke 3 rumah yang berdekatan dengan tersebut. Jadi yang paling berkompeten itu dari konsleting listrik ya Pak Haji ya? Ya, Kebakaran sebagian besar kejadian bencana kebakaran memang ada dari konsleting kelistrikan. Yang itu yang harus diwaspadai juga oleh Ya, masyarakat ya. instalasi listrik itu memang harus dicek, terus kemudian ada layak operasinya tidaknya itu mungkin teman-teman PLN tahu ya. Karena memang kata informasinya kan dari kabel aja itu harus sesuai berapa arus, berapa voltasenya itu. Apalagi kalau yang sudah kabel puluhan satu. tahun yang kemungkinan sudah rapuh yang harus diganti kemungkinan itu ya. Ya, Instalasi memang harus diantisipasi apalagi sudah terkelupas ya Om ya. Kalau untuk kabel itu bukan hanya kabel rumah saja, kabel di mobil juga itu. Iya, sering kejadian mobil kebakaran Kalau ya. sound system penambahan aksesoris itu Iya. kalau tidak sesuai antara output dan inputnya itu harus listrik kan sangat berpotensi. Hal yang sepele tapi bisa mengakibatkan bencana tadi ya Pak Haji. Oke. Pak Haji, ada himbauan nih ke masyarakat, tetap apalagi kan kondisi pandemi ya, untuk himbauannya siaga bencana seperti apa? Ya himbauan seperti sebagaimana kita ketahui bersama saat ini memang untuk pandemi COVID-19 ini kan sudah mulai meningkat lagi nih tingkatnya ya. Untuk masyarakat ya 3M Ya, dan tetap diperhatikan ya. tetap laksanakan protokol kesehatan ya, memakai masker, menjaga jarak. Kita jangan ya, menjaga jarak, kemudian juga untuk menghindari kerumunan ya. Dan stamina juga harus terus dijaga, asumsi makanan, vitamin, dan mengatur tenaga. Kita harus mengatur tenaga juga. Seperti kami walaupun harus standby 24 jam, kami juga harus mengatur tenaga Iya, untuk menjaga imunitas dan kesehatan tubuh dari personil kami. Dan alhamdulillah berkat doa dari masyarakat, doa dari pimpinan dan rekan-rekan semua, kami sering melaksanakan interaksi ya terutama pada saat penanganan, evakuasi, penyelamatan itu alhamdulillah kami masih diberikan kesehatan. Oke, tetap. Semoga jajaran BPBD Kota Sukabumi tetap diberikan kesehatan. Amin. Dan semua pekerjaannya itu menjadikan ladang ibadah nanti. Amin. Nah, benar cek Kang Haji, tetap intinya pikiran sehat ya Kang Haji ya. Pikiran harus tetap bahagia ya. Bersyukur Om. Nah, Bersyukur yang paling enak tuh bersyukur kita. Lahir mana Kang Haji? Ya. Tongpoho, Tong- Sanguan. Taiwan. Tongpoho di Sanguan, Tongpoho ngopi. Oke. Nah, ginilah bincang-bincang kita dengan Bang Haji Imron, Ketua Pelaksana BPBD Kota Sukabumi. Sampai ketemu nanti lagi di season lain. Saya Sergio Mati, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.